Selamat datang di Cerita Ceria. Saya Caca. Kali ini saya akan membacakan buku berjudul Hargai Diri Sendiri dan Berhentilah Tersakiti. Psikologi emosi untuk kamu yang berusaha menyembunyikan sedih dan kesal dari orang lain. Karya Yu In Jung, penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Orang terdekatlah yang sering menyebabkan luka. Saya ingat, suatu waktu ada seorang gadis berumur 20-an datang ke klinik saya untuk berkonsultasi. Bermasalah dengan tubuhnya yang agak gemuk sejak kecil. Dia berpikir kalau saja berat badannya turun, semua masalahnya akan selesai. Sulit mendapatkan pekerjaan, hubungan asmara yang selalu berujung gagal, bahkan ketika relasi pertemanannya bermasalah. Dia berpikir penyebabnya adalah berat badannya. Karena itulah dia melakukan diet ketat. Namun, meski usahanya sudah keras, dia merasa berat badannya tidak turun dengan cepat. Jika bertemu dengan temannya saat makan siang, dia tidak bisa bilang, "Aku sudah makan." Alasannya, dia merasa tak enak membuat temannya jadi makan sendirian. Saat malam pun tak berbeda. Dia tak bisa menolak temannya mengajak makan malam bersama dengan berkata bahwa dia sedang diet karena takut temannya merasa tak nyaman. Jadi dia bisa makan makanannya sama 2 kali dalam sehari. Tentu dia jadi sulit mengurangi berat badan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memberitahu orang-orang sekitarnya bahwa dia sedang berdiet. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengurangi makan dan konsultasi ke klinik diet. Namun, inilah respon yang dia dapat dari teman-temannya. "Hasil konsultasimu ke klinik diet selama ini cuma begini. Kenapa tidak bilang-bilang? Kalau kamu bilang sedang diet, kamu tak perlu datang ke pertemuan ini." Betul kan? Teman-teman menjauhiku karena aku gemuk. Aku sangat terluka karena itu. Aku akan balas dendam dengan menjadi langsing. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkanku lagi. Jika tak ada harapan, tak akan ada kekecewaan. Sayangnya, luka hati itu dibuatnya sendiri. Luka yang tercipta dari harapan bahwa orang-orang sekitarnya akan membalas budi karena selama ini dia memperhatikan dan baik hati kepada teman-temannya. Cobalah berpikir seperti ini. Kita keluar rumah dengan sepatu putih yang baru saja dibeli. Selagi berjalan, tiba-tiba ada orang tak dikenal menginjak sepatu kita. Tentu saja kita akan kesal dan marah. Namun, kita tak sakit hati karena tidak punya ekspektasi apapun terhadap orang itu. Beda halnya jika teman kita yang menginjak sepatu kita dan berkata, "Oh, maaf, aku tidak lihat." Jangan marahlah. Kenapa jadi emosi sih? Perasaan kita jadi kacau. Bukan masalah dia menginjak sepatu kita, melainkan tentang perasaan kita yang tidak dipedulikan oleh orang itu. Sehingga akhirnya kita sakit hati. Kemungkinan besar teman kita bahkan tidak tahu kalau kita sakit hati karenanya. Karena kita tidak menginginkan kompensasi ekonomi, pujian, dorongan, dan perhatian dari seorang anak kecil. Sebab kita tidak menyimpan harapan seperti itu pada seorang anak. Anak-anak seharusnya dilindungi dan dirawat, bukan untuk diandalkan. Jika tidak ada yang diharapkan, kita tak akan kecewa. Jika tidak mempunyai ekspektasi, kita tak akan terluka. Betapa menyenangkannya memiliki relasi yang begitu sederhana kan? Namun, nyatanya tidak seperti itu. Itulah sebabnya menjalin relasi dengan orang lain butuh latihan. Jika kita menginginkan sesuatu dari orang lain, hal kecil sekalipun, kita harus memberitahu mereka yang sebenar-benarnya. Pengertian dan perhatian, hal apapun yang menyangkut ekonomi, kata-kata yang hangat untuk disampaikan, apapun itu.
Jika kita tidak berkata apa-apa, orang lain tidak akan tahu kalau kita terluka. Tak ada tersangka, yang ada hanya korban. Jadi, jangan takut menjadi seseorang yang aktif. Jangan berbaik hati pada orang lain, tetapi tidak pada diri sendiri. Jangan biarkan kebaikan itu menjadi luka untuk kita dan untuk orang lain. Jika ada sesuatu yang membuat kita sedih, segera katakan apa yang ingin dikatakan. Dengan begitu, relasi kita tak akan rusak. Bila terus-menerus mengharapkan sesuatu hingga lelah, kita akhirnya akan memiliki luka yang bertumpuk. Sebelum memburuk, hentikan itu dan mulailah berpikir tentang diri sendiri. Sekarang, yang kita butuhkan adalah melindungi diri sendiri dari relasi yang menyakitkan. Meski buku ini bukan resep sempurna bagi kamu yang sudah lelah menjalin relasi, saya berharap buku ini menjadi pil psikologis yang bisa kamu bawa-bawa, seperti vitamin atau suplemen nutrisi. Semoga kamu mendapati hatimu sedikit lebih kuat dengan menaruh perhatian kepada setiap kali kamu ingin bergantung pada orang lain, bersikap sensitif terhadap penilaian orang lain, serta ingin diakui dan dicintai semua orang. Yu Enju. Bab 1. Berhati-hatilah pada diri sendiri dan jangan sampai terluka. Saatnya berhenti menyakiti diri sendiri. Mengapa kamu tersakiti? Kurasa hidupku salah. Kata-kata ini diucapkan seorang wanita berusia 30-an yang saya temui di klinik beberapa waktu lalu. Dia hanya ingin menjadi teman yang baik, anak perempuan yang baik, senior yang hebat, junior yang sopan, kolega yang kompeten, dan terpenting orang yang hangat saat diajak komunikasi. Dia tidak mengingat sesuatu yang spesial, hanya ingin menjadi orang yang tidak merugikan siapapun. Namun balasan yang dia terima hanyalah luka. Tanpa dia sadari, orang-orang di sekitarnya mulai menganggap pengorbanan dan perhatiannya sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Bukan karena temannya menghubunginya hanya saat butuh bantuan, bukan pula bos yang memperburuk kinerjanya atau kekasih yang mengabaikan perasaannya. Masalahnya adalah perasaan tak nyaman yang perlahan-lahan menyelubungi dirinya tanpa sebab yang jelas. Dalam kondisi ini, kita jadi sering mengeluhkan tentang kekecewaan dan perasaan terasing yang tak diketahui alasannya. Orang-orang di sekitar kita tidak berubah, tetapi kondisi emosi kita telah berubah. Fenomena ini sering terjadi pada orang-orang yang lebih mementingkan relasi tak berkonflik daripada keinginan mereka sendiri, sehingga komunikasi mereka dengan diri sendiri terputus. Jebakan harapan. Seorang petani mengatakan, bukanlah sapi yang kuat yang bisa bekerja membajak ladang dengan baik, melainkan sapi yang lembut yang mendengarkan dan menurut. Daripada susah melawan sapi yang masih muda dan kuat, tetapi menolak untuk menarik bajak dan melawan keinginan sang petani. Lebih mudah untuk mengikat bajak pada sapi yang sedikit kikuk dan lamban. Apakah kita tidak bisa menolak permintaan orang lain karena takut menghadapi konflik dan berseteru? Apakah kita berpikir bahwa jika kita mengutarakan pendapat dengan tegas, kita akan dicap kasar? Dan jika kita tidak bersikap baik, kita akan dibenci. Apakah kita tidak ingin membebani orang lain sehingga tidak dapat mengajukan permintaan dengan baik, bahkan tidak dapat mengubah janji temu sewaktu-waktu kita inginkan karena khawatir akan mengganggu kegiatan orang lain? Apakah alih-alih mengatakan tidak, tak mungkin, atau sulit, kita malah mengatakan aku akan melakukan yang terbaik, aku akan mencoba yang terbaik, dan aku akan membicarakannya dengan bosku? Kita bilang kita tidak bisa berbicara dengan tegas karena
mempertimbangkan orang lain, tetapi ini tidak benar. Begitu pula halnya dengan mereka yang selalu mengatakan bahwa mereka dieksploitasi oleh orang-orang dan dipinggirkan pada saat-saat penting. Saatnya untuk berhenti menyakiti diri sendiri, menciptakan situasi yang membuat kita menanggung hal sendirian, dan saat sesuatu terjadi, kita tak punya siapa-siapa. Aku sangat memikirkan dan peduli pada orang lain. Tapi kenapa mereka tidak mengerti perasaanku sama sekali? Kenapa dia menyepelekan kebaikanku? Kita harus berhenti dikuasai oleh keputusasaan, frustasi, kemarahan, dan keterasingan. Emosi-emosi seperti rasa marah, kesepian, keterasingan, dan rasa terkhianati seringnya muncul ketika orang-orang yang kita harapkan untuk berpihak pada kita atau menjaga kita sudah berpaling menjadi tidak peduli. Jangan berpikir karena aku sudah melakukan ini, dia akan melakukannya untukku juga. Relasi manusia memiliki pola. Seorang yang sekali mengambil sesuatu akan terus mengambil, dan orang yang kehilangan akan terus kehilangan. Jika sulit untuk menolak, ingat saja hal ini, fakta bahwa apa yang kita singkirkan bukanlah karakter atau diri seseorang, melainkan situasi yang tidak adil dan realitas yang tak dapat dihindari. Jangan anggap masalah orang lain sebagai masalahmu. Beberapa dari kita mengubah perkataan karena takut menyakiti lawan bicara, agar tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Pertama-tama, kita harus mengungkapkan pikiran kita dengan tepat. Suatu waktu, Morgan Freeman, aktor nasional Amerika Serikat, diwawancarai oleh seorang reporter. Apa yang terjadi jika saya memanggil Anda negro? Tidak ada yang akan terjadi. Maksud Anda, tidak ada masalah dengan komentar rasis? Itu bukan masalah bagi saya. Orang yang menggunakan kata negro lah yang bermasalah. Jika kita tak menganggap masalah itu adalah masalah kita tak akan begitu terluka. Jika kita tak membuang energi untuk menganalisis perasaan orang lain, kita akan memiliki kekuatan untuk menerima kritik yang valid, tetapi melindungi diri dari kritik yang tidak adil dan sepihak. Semua relasi adalah tentang memberi dan menerima. Betapa sia-sianya jika kita mencurahkan waktu dan pengabdian kepada orang lain, tapi tidak ada balasan yang diterima. Semua relasi, baik dengan teman, kekasih, keluarga, maupun kenalan, tidak dapat mempertahankan dengan pengorbanan sepihak semata. Ada pepatah yang mengatakan, teman sejati bukanlah teman yang tak berpaling saat susah, tetapi temannya dengan tulus memberi selamat dan bersuka cita di saat senang. Saya pikir itu benar. Begitulah perasaan manusia, perasaan welas asih, simpati, dan belas kasihan pada orang lain mudah dimiliki. Tetapi rasa iri dan cemburu tak mudah dibuang. Semakin dekat relasi kita, semakin seperti itu. Jika kita telah melakukan yang terbaik untuk seseorang, tetapi balasannya menyakitkan, tidak perlu lagi mempertahankan relasi itu. Mereka lah yang mengesampingkan kebaikan dan tenggang rasa kita. Bukan kita yang menutup mata terhadap mereka. Bukan ketulusan kita yang salah. Mereka lah yang salah karena tidak menerima dan membahasnya dengan baik. Mereka lah yang tak pantas menerima kebaikan dan pertolongan kita. Meski tidak sekarang, siapapun yang ingin pergi akan pergi. Saya mengerti, kamu telah bekerja lebih keras dari siapapun dalam hidup dan telah melakukan yang terbaik setiap saat. Sampai sekarang begitu, nantinya pun akan terus begitu. Selalu mempertimbangkan orang lain dan mencoba untuk tidak menyakiti mereka patutlah dipuji. Akan tetapi, figur yang kamu harap orang lain akui atas dirimu itu adalah seseorang yang tidak teromong
terombang-ambing oleh pujian dan kritik, tidak terombang-ambing oleh hal-hal baik atau buruk, dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Seseorang yang kuat yang menunjukkan kemampuan mengatasi krisis atau situasi tak terduga dengan sangat baik tanpa mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Tidak apa-apa menjadi egois. Terkadang tidak apa-apa untuk menutup mata akan harapan orang lain. Tidak apa-apa sekali menolak, tidak apa-apa sekali memaki jika ada yang ingin meninggalkan kita karena kita sedikit berubah. Mereka bisa meninggalkan kita kapanpun, jika bukan sekarang, mungkin nanti. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terluka lagi. Jangan menunggu balasan kebaikan yang tak akan datang dengan bertenggang rasa pada orang yang tak mengharapkannya. Kamu layak untuk bahagia, dicintai, dan dilindungi lebih dari yang kamu dapatkan sekarang. Jadi, mari fokus pada kondisi dan masalah saat ini daripada menggantungkan diri dan terobsesi pada orang lain atau suatu relasi. Jika kita mendapati diri terombang-ambing oleh perasaan orang lain, coba ubah perspektif kita pada masalah yang sedang dihadapi. Hanya dengan mengembalikan fokus dari perasaan orang lain ke perasaan diri sendiri, sangatlah mungkin untuk membentuk relasi sehat yang tidak terpengaruh suasana hati dan tidak terperangkap oleh situasi. Tidak apa-apa menjadi sedikit egois. Cara-cara meningkatkan harga diri. Saya membicarakan hal ini dengan seorang teman pada suatu akhir pekan. Enjong, apa keinginanmu? Aku ingin punya hak untuk merampok bank walau sehari saja. Jawaban itu datang karena pasiennya mengeluhkan kesulitan ekonomi minggu itu. Jika Tuhan memberikan saya kesempatan merampok bank sehari saja, saya ingin memberikan uang yang banyak pada anak-anak muda yang kesulitan menyawai, sewa rumah, kebutuhan hidup sehari-hari, dan uang sekolah. Penulis buku Harry Potter J.K. Rowling pun mengatakan di kehidupan modern uang itu sakti saat menghadapi tekanan ekonomi. Tak ada penghiburan atau dukungan yang berguna jika kita tidak punya uang untuk membeli roti agar tidak kelaparan. Apa ada kata-kata yang bisa membantu? Hebat bukan buku karya Enjong ini? Kami harap Anda menikmati episode pertama ini. Nantikan episode selanjutnya. Jika suka, silakan tinggalkan komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel saya kita ini.